Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setirika Nurani dari kelas H2 Manajemen dengan nomor NIP 112111220. Nah, di sini saya akan membahas mengenai menyembelih menurut syariat Islam. Kalian pernah dengar nggak sih apa kata dari menyembelih? Jadi, menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dan jika menurut ulama fikih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya, sehingga memenuhi syariat kehalalan mengkonsumsinya. Kemudian, macam-macam penyembelihan dalam Islam. Yang pertama itu adalah kurban udiyah, yaitu penyembelihan terkait dengan merayakan hari raya Idul Adha dan hukumnya itu sunnah untuk dilakukan. Dan yang kedua itu adalah kurban hadyu, adalah penyembelihan ternak kurban terkait mensyukuri kesuksesan ibadah haji, terlebih bagi mereka yang melaksanakan haji tamatu, sehingga pelaksanaannya seusai mereka wukuf di Arafah. Dan yang ketiga adalah kurban dam, adalah penyembelihan ternak kurban terkait dengan pelanggaran seseorang dalam manasik hajinya. Memang dendanya bervariasi, tergantung pada jenis manasiknya. Dan yang terakhir adalah kurban akikah, yaitu penyembelihan ternak kurban terkait syukuran atas kelahiran anak. Jika laki-laki 2 ekor dan jika perempuan 1 ekor. Itu bagi yang mampu. Nabi Muhammad SAW sendiri mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing hanya 1 ekor kambing. Dan kemudian adalah jenis penyembelihan hewan. Dari cara penyembelihan hewan itu dibedakan menjadi 2, yaitu secara tradisional dan secara mekanik. Dan jika secara tradisional adalah pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Sedangkan secara mekanik, penyembelihannya itu dilaksanakan dengan menggunakan mesin potong hewan. Syarat sah penyembelihan secara mekanik, penyembelihnya itu harus Islam, mumayyih, berakal sehat, dan tidak buta. Saat menekan tombol mesin, membaca basmalah, menyengaja menyembelih. Bila senapan untuk hewan liar, terutama dari logam besi atau dari baja dan tajam. Serta hewan yang disembelih itu harus halal dan masih hidup. Kemudian, syarat sah penyembelihan. Yang pertama adalah binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Dan yang kedua adalah penyembelihnya harus beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah mumayyih, berakal sehat, dan tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam atau besi, dan yang lainnya. Bahkan tidak sah dengan tulang kuku atau gigi. Yang terakhir adalah dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasan, serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, atau terjebur ke sumur, atau terjepit lehernya, boleh disembelih pada bagian mana saja, asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Kemudian sunah-sunah dalam menyembelih hewan, yaitu yang pertama, membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih, dan yang kedua, sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah, dan yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri leher, dan yang keempat, menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta itu sunnah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada leher. Yang terakhir itu yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Dan kemudian hal-hal yang makruh dalam menyembelih. Yang pertama itu menyembelih dengan alat yang tumpul. Dan yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak terputus, atau sebaliknya, menyembelih sampai putus lehernya. Dan yang terakhir, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Dan ini foto-foto hewan kurbannya dari sapinya, terus saat sapinya dipotong, dan kemudian saat dikuliti. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.